Gimana kalau aku bilang, runtuhnya kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit, ternyata bukan karena serangan bangsa asing, tapi justru oleh anaknya sendiri. Ya, kita akan bahas salah satu peristiwa paling dramatis dan kontroversial dalam sejarah kita. Perang antara Demak dan Majapahit tahun ke-1478. Ini bukan sekadar cerita perang, tapi sebuah kisah kompleks tentang keluarga, agama, dan perebutan kekuasaan yang mengubah wajah Nusantara selamanya. Siap, mari kita mulai. Untuk memahami kenapa perang ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke masa keemasan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Saat itu, Majapahit adalah adidaya yang tak tertandingi. Tapi, setelah mereka wafat, kerajaan perlahan mulai goyah. Perebutan takhta antar keluarga kerajaan, yang dikenal sebagai Perang Paregrek, jadi luka dalam yang terus menggerogoti kekuatan Majapahit dari dalam. Di sisi lain, di pesisir utara Jawa, kekuatan baru mulai tumbuh. Para pedagang Muslim dari berbagai penjuru dunia datang dan menetap, membentuk komunitas-komunitas yang makmur dan kuat. Seiring waktu, Islam mulai menyebar luas, tidak hanya di kalangan pedagang, tapi juga di kalangan bangsawan lokal. Disinilah muncul tokoh sentral kita, Raden Patah. Siapa dia? Menurut banyak baba dan cerita tutur, Raden Patah adalah putra dari Brawijaya Fei, raja terakhir Majapahit, dengan seorang selir Tionghoa bernama Siu Banci. Karena permaisuri cemburu, Siu Banci yang sedang mengandung diasingkan dan akhirnya diberikan kepada Adipati Palembang. Di sanalah Raden Patah lahir dan dibesarkan. Tumbuh dewasa, ia belajar agama Islam dengan giat, bahkan sampai ke Ampel Denta, berguru pada Sunan Ampel yang legendaris di Surabaya. Di bawah bimbingan Sunan Ampel dan Wali Songo lainnya, Raden Patah kemudian membuka hutan di daerah Bintoro, yang kelak kita kenal sebagai Demak. Dengan lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dan dukungan penuh dari Wali Songo, Demak dengan cepat berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang sangat kuat di Jawa. Mereka bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Kekuatan Demak ini menarik banyak adipati pesisir lain yang juga sudah memeluk Islam dan merasa tidak puas dengan kekuasaan pusat Majapahit yang semakin melemah. Sementara itu, di ibu kota Majapahit, Trowulan, situasinya makin keruh. Raja Brawijaya V atau Girindrawardhana menghadapi banyak masalah. Kerajaan sudah terpecah belah, kas negara menipis, dan pengaruhnya terus merosot. Para adipati di daerah banyak yang membangkang dan tidak lagi mengirim upeti. Majapahit yang dulu perkasa kini ibarat raksasa tua yang sakit-sakitan. Nah, di tengah kerapuhan inilah, Demak melihat sebuah kesempatan. Bagi Wali Songo dan para adipati pesisir, Majapahit yang menganut Hindu-Buddha dianggap sebagai penghalang utama bagi penyebaran Islam yang lebih luas di tanah Jawa. Mereka melihat ini bukan hanya sebagai perebutan kekuasaan, tapi juga sebagai sebuah jihad untuk menegakkan ajaran Islam. Menurut Babat, para wali berkumpul dan memutuskan bahwa sudah saatnya Majapahit diislamkan atau ditaklukkan. Mereka menunjuk Raden Patah, yang punya darah Majapahit, sebagai pemimpin pasukan gabungan. Ini langkah yang sangat simbolis, seolah-olah takhta Majapahit akan kembali ke tangan keturunannya, meskipun dengan baju yang berbeda. Maka, pada tahun 1478, pasukan besar Demak yang didukung oleh para adipati pesisir mulai bergerak menuju Trowulan. Serangan ini dipimpin oleh Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran para wali dalam invasi ini. Namun, serangan pertama ini tidak berjalan mulus. Pasukan Majapahit, meskipun lemah, masih punya sisa-sisa kekuatan. Dalam sebuah pertempuran sengit, Sunan Ngudung gugur di tangan Raden Husain, seorang adipati Majapahit yang setia. Kematian Sunan Ngudung membuat pasukan Demak terpukul, tapi tidak menyerah. Komando kemudian diambil alih oleh putranya, Sunan Kudus. Dengan strategi baru dan semangat yang kembali berkobar, pasukan Demak melancarkan serangan kedua yang jauh lebih besar dan terorganisir. Kali ini, pertahanan Majapahit yang sudah rapuh tidak mampu lagi membendung gelombang serangan. Ibu kota Trowulan akhirnya berhasil direbut. Menurut cerita, Raja Brawijaya kelima tidak terbunuh. Ada versi yang menyebutkan ia melarikan diri ke Gunung Lawu untuk moksa, mencapai kelepasan spiritual. Ada juga versi yang mengatakan ia ditangkap dan akhirnya bersedia memeluk Islam di hadapan putranya, Raden Patah. Apapun versi yang benar, satu hal yang pasti, tahun 1478 menandai berakhirnya kekuasaan politik Majapahit sebagai sebuah kerajaan besar. Pusaka-pusaka kebesaran Majapahit diboyong ke Demak sebagai simbol perpindahan kekuasaan. Peristiwa ini dikenal dalam penanggalan Jawa sebagai Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang secara harfiah berarti hilang sirnalah kemakmuran di bumi,
sebuah sengkalan yang menunjuk tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Tentu saja, peristiwa ini sangat kontroversial. Sebagian sejarawan modern berpendapat bahwa keruntuhan Majapahit adalah sebuah proses panjang, bukan kejadian tunggal di tahun ke-1478. Mereka berargumen bahwa serangan Demak hanyalah pukulan terakhir bagi kerajaan yang memang sudah sekarat akibat konflik internal dan pergeseran ekonomi. Bahkan, ada yang menyebut bahwa Majapahit sudah runtuh lebih dulu akibat serangan dari Girindrawardhana dari Kediri beberapa tahun sebelumnya. Namun, narasi serangan Demak pimpinan Raden Patah adalah yang paling kuat tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, terutama melalui babat Tanah Jawi. Apa dampaknya? Sangat luar biasa. Runtuhnya Majapahit membuka jalan bagi Demak untuk menjadi kerajaan Islam pertama dan terkuat di Jawa. Ini memulai era baru, yaitu zaman Kesultanan Islam di Nusantara. Pusat peradaban, politik, dan kebudayaan bergeser dari pedalaman yang agraris ke pesisir yang maritim dan islamis. Banyak bangsawan dan pendeta Majapahit yang tidak mau tunduk pada Demak melarikan diri ke timur, ke daerah Belambangan dan Bali, membawa serta sisa-sisa kebudayaan Hindu-Buddha Majapahit yang masih bisa kita lihat jejaknya di Bali hingga hari ini. Perang ini juga meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah kisah kemenangan Islam dan lahirnya kekuatan politik baru yang akan mendominasi Jawa selama berabad-abad. Di sisi lain, ini adalah tragedi runtuhnya sebuah peradaban besar oleh kekuatan yang lahir dari rahimnya sendiri. Sebuah kisah klasik tentang pergeseran zaman, di mana yang lama harus memberi jalan bagi yang baru, seringkali melalui jalan kekerasan. Kisah Raden Patah dan Brawijaya kelima menjadi cerminan betapa rumitnya sejarah kita. Ini bukan cerita hitam putih tentang yang baik melawan yang jahat. Ini adalah drama manusiawi yang melibatkan ambisi, keyakinan, pengkhianatan, dan takdir. Peristiwa 1478 adalah titik balik yang tidak hanya meruntuhkan sebuah kerajaan, tapi juga melahirkan sebuah tatanan dunia baru di Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah pemberontakan anak terhadap ayah? Atau sebuah revolusi yang tak terhindarkan? Apapun interpretasinya, sejarah runtuhnya Majapahit akan selalu menjadi salah satu bab paling menarik dan penting untuk kita pelajari. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.